Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Bermula bab yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. Nyo kata meng dalam bab yang pertama yang dijanji le tengku hidih likut ne pegah kitabnyo na 40 boh bab. 40 boh bab kitabnyo, dalam saboh-saboh bab geuraikan 30 boh hadis dan dicantumkan 30 boh hadis. Bab yang pertama yaitu tentang kelebihan ilmu dan ulama. Nyo perkaranyo rupanya penting sit untuk geulang-ulang, sehingga kadang-kadang dalam sebahagian daripada kitab memang le juga pegah tentang kelebihan ilmu dan ulama. Karena walaupun katanya kata maklum kelebihan ilmu dan ulama, rupanya perlecit geulang-ulang lom ngak lebih jemak dalam firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya mengata Allah Ta'ala akan mereka itu mengangkat, yarfa'i berarti mengata mengangkat, mengangkat Allah Ta'ala akan mereka itu yang beriman mereka itu, dan segala mereka yang diberi akan mereka itu ilmu beberapa derajat. Nepegah oleh Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Pun beriman, yang berilmu lah juga kan. Yaitu gepiiring ilmu itu dengan beriman, beriman langsung berilmu kepegah. Jadi orang-orang yang nak angkat derajat oleh Allah Ta'ala yaitu orang yang beriman dan setelahnya yaitu berilmu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nebegah oleh Ibnu Abbas, bagi mereka itu na beberapa derajat yang lebih atas orang mukmin dengan 700 derajat. Dengan 700 derajat. Barang yang antara 1 derajat kepada 1 derajat itu perjalanan 500 tahun seperti barang antara langit dan bumi. Jadi dalam hadis, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas nepegah yang bahwa lebih derajat-derajat yang dijuk oleh Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman itulah 700 derajat. Yang satu derajat yaitu 500 tahun perjalanan antara langit dan bumi, lagi antara langit dan bumi seperti barang antara langit dan bumi kena begah. Hal mertuh ge antara langit dengan bumi. Jadi bab pemakna derajatnya yang tepu bagaimana yang sesungguhnya derajat yang nejuk oleh Allah Ta'ala ke orang mukmin dan ke orang yang berilmu itulah Allah. Kibang kena nejuk sehingga puka balasan surga yang sangat tinggi ataupun pahala yang sangat besar. Itu adalah terserah Allah Ta'ala. Yang wajib katanya imani, katanya yakini bahawa tinggi tak derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Yang kejit menyo ilmu, menyo urang yang berilmu watega angkat derajat oleh Allah Ta'ala cik tapi-tapi ju tinggi derajat. Hanik manusia yak pehina urang yang berilmu. Ubina manusia yang mupakat untuk direndahkan ulama-ulama urang yang berilmu nyo haik. Karena pakan yang angkat derajat urang berilmu adalah Allah. Tapi menyo derajat yang diangkat oleh manusia nabi nabatas. Tapi menyo derajat yang diangkat oleh Allah Ta'ala, jangankan mentaudib leh meninggai gaknyan mentah ulama ataupun orang berilmunya tetap dikenang sepanjang masa karena ilmunya. Nyo tanda tinggi derajat nejuk oleh Allah Ta'ala. Yang kerja ada dalam doa kunut kena kan? Wa innahu la yadhillu mawalait wa la ya'izzu man adait. Wa innahu la yadhillu, Allah Ta'ala itu la yadhillu hana hinakan orang-orang yang netinggikan. Mawalait orang yang nembi wilayah netinggikan. Wa la ya'izzu man adait, dan hana netinggikan oleh Allah Ta'ala derajat orang-orang yang nebenci nemusuhi. Hana netinggi derajat oleh Allah Ta'ala orang-orang yang nebenci, dan hana nehina oleh Allah Ta'ala orang-orang, hana nerendahkan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang kan netinggi derajat.
ge para ulama nya ube jid dihina tetap tinggi derajat. Masa gelintir urung sagai hanme kalen urung alim, ya hanme kalen ulama, ba urung yang sagai rendah derajat, ba manusia lain hana. Trip-trip urung yang anggap ulama urung alim itu rendah derajat akan gak akui kero gesit yang bawa ulama urung alimnya tetap tinggi derajat ba Allah. Dan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Allah Ta'ala bermegah-megah akan malaikat dengan dakwah ulama seperti bermegah-megah ia dengan darah orang yang mati syahid. Makna bermegah ini Allah bangga ke? Allah Ta'ala bangga ke dengan seruan-seruan ulama urung alim. Ada ulamanya kan penyambung lidah dari Rasulullah untuk menyampaikan agama di saat Rasulullah hanali. Ulama yang tukang sampaikan agama. Jadi ada yang sampaikan agama, ada yang sampaikan dakwahnya ke sampai agama yang disampaikan oleh para ulama kepada umat. Nyo Allah Ta'ala hinan merasa bangga. Lagi Allah Ta'ala merasa bangga dengan darah orang yang mati syahid. Semangat urung mati syahid, urung jak mu perang sabilillah sehingga agaknya mati syahid nyo satu kebanggaan kepada Allah Ta'ala. Terhadap so gemu bangga-bangga oleh Allah terhadap malaikat. Yang kejut le malaikat baik dia anggap thang-thang manusianya dalam dunia yang nasi gaduh himururu darah, yang nasi manusianya seolah-olah thang-thang rendah. Padahal na makna lain bak gepegat khalifah le Allah Ta'ala tu umum, iaitu di antaranya yang ke awate dijalankan perintah Allah Ta'ala rupanya hebat tak dekat uruk putakeun manusia-manusianya kepada Allah Ta'ala. Angka di antaranya yaitu lagi Rasulullah awateli wafud penyambung lidah Rasulullah dalam menyampaikan agama kepada manusia itulah para ulama. Olehnya bangga juga Allah Ta'ala yaitu dengan darah orang yang mati syahid. Angka semangat urung mati syahid. Jadi ini begah Ibni Abbas bahwasanya Allah bermegah-megah akan malaikat dengan dakwah ulama seperti bermegah-megah ia dengan darah orang mati syahid. Allah Ta'ala bangga nih. Bangga Allah Ta'ala terhadap para ulama yang menyampaikan risalah yang datang dari Rasulullah terhadap so gemu bangga-bangga terhadap para malaikat. Lagi yang bangga-bangga dengan darah orang yang mati syahid. Makna bermegah kebangga ke Allah Ta'ala. Hati hinan deh sesuatu yang hana nedepu oleh malaikat tapi nedepu oleh Allah Ta'ala yang nunjuk ke khalifah. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, barang siapa tiada kasih akan ilmu, nyo tiada kebaikan padanya. Maka jangan ada antara kamu dan antaranya berkenalan dan bertaulan dengan dia. Maka bahwasanya ilmu itu menghidupkan segala hati dan pelita bagi segala hati. Jadi ni pegah le Imam Syafi'i yaitu orang yang hana cinta kepada ilmu, nyo hana kebaikan. Hai panena kebaikan teman, tekedi kebaikan sendiri yang tak kerjakan hanjut ke kebaikan karena hana ilmu. Karena untuk sah kebaikan yang tak pupuknya menjadi kebaikan, perbuatan taat supaya betul-betul jadi itu sebagai bentuk taat benar ilmu. Cuma punya hana ilmu, draw diri tanya sendiri hana kebaikan. Pulang untuk tanakbi kebaikan kepada orang lain. Makanya ni pegah tu, barang siapa tiada kasih akan ilmu, nyo tiada kebaikan padanya. Yang kejut dalam hadis yang lain kerana ni pegah salah sabuh daripada orang yang hana merempak syafaah Rasulullah tengah waktu kiamat adalah man la yuhibbal ilmu, man la yuhibbul ilma wa ahlah. Orang yang hana cinta kepada ilmu dan hana cinta kepada ahli ilmu. Hanya hana merempak syafaah Rasulullah tengah, hana merempak bantuan Rasulullah di padang mahsyar tengah. Karena apa kan? Gaknya hana galak ke ilmu, berarti hana galak ke risalah yang dikebah oleh Rasulullah. Olehnya hana galak gelam ke ahli-ahli ilmu. Ahli ilmu urung alim, para ulama urung alim, urung yang na ilmunya ahli ilmu kan. Jadi barang siapa tiada kasih akan ilmu, nyo tiada kebaikan padanya. Maka jangan ada antara kamu dan antaranya berkenalan. Sampai lagi nya buah Imam Syafi'i. Baik mudah-muduri pinga urungnya. Mata gebegah mana pukul kedai membenci manusia bukan. Artinya cara-cara hidup orang yang jahil yang tidak punya ilmu jangan kita ikuti. Yang menarnya persih ke lagi gebegah tinggalkan kawan yang jahat. Tinggalkan kawan yang jahat. Tinggalkan kawan yang jahat apabila ngenta berkawan ngendi adalah getanyo haik tak ikut, haik tak bantu ji untuk jalan taat. Jadi apabila kadang ngenta mengelek getanyo ji akan terputunya, ya segubi putunya ke ji. Apabila haik tinggalkan.
Ahwat lagi tinggal pun tidak boleh suudzan. Baik tak anggap itanyo kaget kabruk tak haji kaget getanyo nyampikan sit. Ada karena apa? Di saat kita meninggalkan kawan-kawan yang jahat, apakah kita menganggap bahwa diri getanyo lebih good karena bruk uji sehingga kita tinggalkan? Lanjut menan. Kita anggap yang bahwa supaya baik mentamah kejahatan ji dengan sebab getanyo. Baik mentamah kejahatan ji dengan sebab getanyo. Kan baik mentamah kejahatan getanyo dengan sebab tak berkawan dengan ji. Menyolaganya anggapan getanyo kan terjadi suudzan. Itanyo hana tak dekat dengan urung yang kuat caci maki, kuat mupat-upat menamisu. Pakan supaya baik mentamah kejahatan ji gara-gara getanyo. Ada mdah kami mupat je 45 ngi tak ajak getanyo, kam tambah kejahatan ji yang mupat lang getanyo. Sama dengan waktu tanyo kita tinggalkan kawan jahat, kita tinggalkan dia supaya baik mentamah jahat ji dengan sebab getanyo. Baik tak anggap lagi tanyo, kita tinggalkan dia supaya baik jahat getanyo gara-gara haji. Menyobek jahat getanyo gara-gara haji, kasuuzan itu. Kan sampai kenan ke perlu adab. Adabnya walaupun ke masalah haji bruk kera je urusan ji. Jadi sehingga hino kepegah kembali pada pembahasan kita tadi yang bahwa orang yang hana ilmu kepegah hana kebaikan. Sehingga dalam berkawan juga tinggalkan mereka. Kenapa? Karena adalah cara-cara orang yang tanpa ilmu itu tentu melanggar, maka hanggebi ikuti cara-cara agaknya. Tidak boleh berkawan, tidak boleh berkenalan dengan dia, maka bahwasanya ilmu itu menghidupkan segala hati dan pelita bagi segala hati. Ilmu ke yang pudip hati, yang deh kalen kebenaran ngenken ilmu, yang deh jenguk kekuasaan Tuhan ilmu, yang tepu sah hana sah ibadat juga ilmu. Maka ilmu itu adalah bagaikan lentera bagi hati manusia, nyo pelita lampu yang pepengeh. Karena na ilmu pengeh berkan hana tateo nyo kata tateo, berkan hana tatepu nyo kata depu, berkan hanjeut teh nyo kajeut teh. Pakan lagi nyan karena ilmu. Dan sabda Nabi SAW dan pegah dalam Nabi dalam hadis yang lain, nyo si hadis mandum-mandum gepleh ino. Walaupun makna sagai kan hana gedetil sabo-sabo kalimatnya nete gepleh. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap muslim, laki-laki dan muslimah yang perempuan. Urang Islam, agam ineng nyo farduin dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai bak musafir perempuan kan diperbolehkan apabila walaupun tidak ada mahram, apabila untuk menuntut ilmu yang farduin. Syaratnya apabila hana diajarkan pada tempat tinggal urinangnya sehingga pihak musafir dengan tanpa mahram. Karena pupu hanya tanda adalah ilmu itu adalah menuntut ilmu itu adalah fardu. Sebab menuntut ilmu itu fardu, makanya diperbolehkan musafir walaupun musafir itu tanpa didampingi oleh mahramnya. Jadi tuntut ilmunya fardu. Baik terhadap muslim ataupun muslimah. Sehingga urung yang ingkar tuntut ilmu kan jadi kafir, naudzubillah. Bahkan jangankan ditanya tak pegah hana wajib tuntut ilmu, tak lecehkan syariat. Cara tak lecehkan syariat nyo adalah terendahkan syariat agama kan jadi kafir. Lagi kebegah dalam Tufatul Raghibin kana kan kebegah. Ikun lengengen bak tanya jak hai tak duduk dalam majlis ilmu, tak dengar zikrat dua dari hana jid dekat jid ada depu kata depu. Yang bak putra tak jawab ditanya. Kadang ke bukan? Mai jawab tu, le orang yang jawabnya. Pu tajak. Mai yang kajak pak dum tan mubah. Itu tak rendahkan, tak lecehkan agama kafir, te murtad te. Gaji baik mayang-bayang dengan tutur murtad. Apabila tutur-tuturnya merendahkan agama, melecehkan syariat Rasulullah, jadi murtad te. Murtadnya kan tak tamu-tamu dalam gereja mantang tutur mantang tanya merendahkan agama, merendahkan ilmu padahal Nabi kepu wajib. Pu yang tak ajak, yang kajak-jak nak mubah, ke masalah mubah ngana mubah yang kenyan cara tak minta untuk mubah. Kan tak kala ditanya minta ilmunya baru tak timjak bu mubah urang. Kenyan je masalah ji urangnya. Masalah ji tuntut ilmunya hukum wajib. Cuma tanya wajib berusaha untuk berubah. Lagi tanya mencari ridha Allah Taala kan lewat ibadat. Mencari ridha Allah Taala lewat taat. Jadi pegah je le urang ikun tak le urang yang kun. Nyo tanya harus hati-hati urang tutur-tutur ipo bae tanya ibadat. Itanya merempat tamu syurga kan karena ibadat tu yang baik karena ridha Allah. Merempat tamu syurga tu pandai karena ibadat, pandai semata-mata karena ibadat. Kelebut tanya yang kurang pemahaman yang ubud mufhum,
Menyo memang tanya puput rupanya tambang surga memang kan karena ibadat. So yang pertama oleh Allah Taala seolah-olah kaki ibadatnya sang-sang dah ada pupuk. Padahal untuk mencari ridha Allah Taala adalah dalam ibadat. Teman Allah hana wajib gebi sagai. Baik salah. Tetapi hana lain dan nak minta hana hidup ridha Allah but maksud. Yang kena tutur-tutur yang dia kepubaa urung ibadat, tutur-tutur yang dia kepubaa urung jakbut, memang dengan tuturnya merendahkan agama, merendahkan syariat Rasulullah, nya jadi murtad dengan tuturnya. Kembalilah pada pembahasan gedanya, tuntut ilmu, minta ilmu hukum jih wajib fardhu'in. Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mangkana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih. Wa man kana fi talabil maksiati kanatin naru fi talabih. Artinya barang siapa ada ia dalam menuntut ilmu adalah surga itu dalam tuntutannya. Artinya si barang kaso mantengna dalam tuntut ilmu berarti tujuan akhirnya adalah surga. Berarti jalannya adalah menuju surga. Si barang kaso manteng tuntut ilmu nyo jalan akhir ji adalah surga. Dan barang siapa ada ia dalam menuntut maksiat, tuntut maksiat, puput maksiat adalah neraka itu dalam tuntutannya. Nerakanya adalah berarti jalan ji, tujuan akhirnya, maksudnya, tujuannya. Ya. Artinya neraka itulah tujuan akhir. Nyo getanyo dalam maksiat. Salah satu maksiat terendam dalam jahil. Nyo maksiat paling rayu ya. Hana maksud yang paling raya ya iba li sarara urung wataji tinggal merupa dengan Allah Taala, kecuali itulah maksud karena jahil dirinya, jahil ahlinya, anak dan istrinya, nyan adalah maksud paling raya. Beda enggak ini maksud ini mesti tinggal sembahyang kan, hana minta ilmu maksud ini. Urung yang hana te minta ilmu ke maksud menyomenan jalan goknya ujung yang ke neraka. Dan sekalian barang yang datang warid pada memuji ilmu dan ulama ditanggungkan atas ilmu yang manfaat dan ulama yang beramal dengan ilmunya. Kena watai gepegah tinggi derajat ilmu, tinggi derajat ahli ilmu iaitu ulama ataupun urung alim. Nyan maksud hinan ilmu pu ilmu wajib mita fardhu'in mita ilmu. Nyan ilmu teh maksud hinan ilmu yang bermanfaat. Dan ulama maksud hinan ulama urung alim yang beramal dengan ilmunya. Bukan ulama sok, bukan urung alim yang sok. Menyo ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat kali kepegah dalam khutbah kitab Hidayatus Salikin. Yang kata tamat tayo bet, yaitu yang dengan ilmu tersebut semakin dia mencari ilmu, semakin dia dekat dengan Allah Taala, yaitu ilmu kenal Allah, ilmu untuk sah berbuat ibadat, ilmu yang dapat terpelihara dia daripada akhlak yang tercela. Nyo kegeken ilmu yang bermanfaat, nyo ilmunya yang fardhu'in. Yang ngan ilmunya tanyo taturi Tuhan, geken ilmu akidah. Yang ngan ilmunya tanyo sah tapubuk ibadah, geken ilmu fiqh. Yang ngan ilmunya tanyo get akhlak, geken ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Akhlak ngan akhlak ngan Allah dan akhlak tetapi kerara tu. Karena udah geken get akhlak ji kan get manteng bak pegah haba kannya maksudji puput ibadat dalam keadaan ikhlas dan get akhlak geken. Puput ibadat hana ikhlas, hana ga akhlak dengan Allah. Karena tidak pegah ilmu akhlak ini terbayang tentang tutu sapaji sangat lembut. Tentang menang-mentang puput ibadat ria nya hana akhlak dengan Allah. Masih punya sifat dengki, hana akhlak. Apakah hana akhlak dengan Allah ataupun hana akhlak sesama manusia? Ini kan ilmu tasawuf, ilmu untuk membersihkan jiwa, hati. Jadi yang maksud ada kepegah gepuja ilmu, gepuja ulama, nyo gepetanggung hinan adalah ilmu yang bermanfaat dan ulama yang beramal dengan ilmunya. Karena ulama yang tiada beramal dengan ilmunya itu dicela oleh syarak sehingga celanya seperti hadis Sayyidina Umar yang lagi akan datang. Nah hadis Sayyidina Umar yang uku kesampaikan ente yang bahwa dicela terhadap orang yang alim dengan tanpa beramal dengan ilmunya. Yang kerja ketanyo tak belajar ilmu olehnya bawa yang lain tak beramal dengan ilmu. Kan rugo sit ilmu kana tapi hendak puput. Tak puput lah baik tanya dah fikirnya hendak puput le karena kala tak yang perlu puput. Tapi baik benar puput uju bebe mampu tak puput. Ada Imam Syafi'i karena gepegah dan sering tak pegah
mala yudraku kulluh la tutraku kulluh. Barang yang tidak dapat dikerjakan semua jangan ditinggalkan semua. Baik dia yang sang hana depu pubut le nyo sembahyang sunat je, dah berzikir, dah baca Quran, hana tak terima pilih pi. Puta berzikir, puta baca Quran, puta selawat, hana tak depu pilih. Kelebuk sapu tak ada pubut aja barang kapu je. Hana baca Quran ke berzikir, hana berzikir ke selawat, hana selawat baca Quran. Benarlah kira-kira haji. Baik dia yang saputan. Tapi kerjakanlah lebih-lebih dalam Ramadan kan. Perbanyak ibadah katanya. Yang kejut berilmu dan beramal. Lagi dalam khutbah kitab Minhajul Abidin kiban dipegah le Imam Ghazali, dua permata yang sangat mulia yang tidak harganya hai tak berbanding yumji, yaitu ilmu dan amal, ilmu dan ibadah, ilmu dan ibadah. Minta ilmu beramal, minta ilmu beramal. Salah satu beramal dengan ilmu, di samping beramal kera tu tak tunjuk orang lain sehingga orang lainnya pun diberamal dengan ilmu katanya. Dan daripada Abi Hurairah dan Abi Zar radhiyallahu anhuma bahwasanya berkata keduanya. Nepegah oleh Abi Hurairah dan nepegah oleh Abi Zar radhiyallahu anhuma, semoga ni ridha oleh Allah daripada keduanya Abi Hurairah dan Abi Zar, bahwasanya berkata keduanya, kami dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi nanggekeun dalam suatu hadis dan nepegah oleh orang yang dua, apabila datang akan orang yang menuntut ilmu itu oleh mati daripada dan padahal ia atas ini jalan, maka iaitu mati syahid. Makna apabila datang orang yang menuntut ilmu itu oleh mati adalah apabila orang yang tuntut ilmunya meninggal ke. Nya makna datang oleh mati. Tanya dalam tuntut ilmu ka tahu ba Allah Taala ka meninggal itu. Jadi hana tak minta ilmu le pakon karena ka meninggal itu. Lagi urang hana minta ilmu karena ka sakit gila sihat. Pada sihat gerejak lem. Nyan ke pegah urung nyan merempak fahala syahid, mati syahid kira kau merempak fahala syahid, padahal ia atas ini halnya. Makna atas ini halnya goknya tetap dalam mita ilmu. Nyan ke pegah urung nyan mati syahid, arti mati syahid merempak fahala syahid urung nyan. Atau kena syahid akhirat kan, di akhirat merempak fahala syahid, di dunia wajib putakeun selesaikan fardu kifayah hati urung nyan lagi biasa syahid. Wajib semano, wajib pekafan, wajib semayang, kebiasa tanam. Teman fahala nunjuk iaitu fahala mati syahid. Orang yang menuntut ilmu. Raya bahkan kepegah apabila tanya tamulazamah bak saboh-saboh but ibadah. But ibadah memang hebat hat gebi fahala oleh Allah Taala ke orang mukmin. But ibadah yang tanya kubut, nyan but nyan sabe-sabe gejuk bonus oleh Allah Taala waktu meninggal itu. Karena kepegah ajrun ghairu mamnun, fahala yang tanpa putus-putus. Sira urung pamaji iji lam tiap-tiap urat sabe-sabe iji nak ibadat khusus sabe-sabe ai pubut. Iji duduk kam meninggal. Nyan ibadatnya sabe-sabe lagi naik pubut iji. Ka, itanya kamu lazamah dalam minta ilmu, meninggal kitanya. Nyan hidup ibadah kitanya, hidup minta ilmu kitanya. Seolah-olah tanya mantang duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Nyan sabuk kelebihan yang dijuk oleh Allah Taala. Teman apakah berapa kelebihannya mandu manusia itu urusan Allah Taala. Yang jelhailah nyan ban, yang kejut han rugo tanya istiqamah di atas satu ibadah. Istiqamah di atas satu ibadah awak meninggal itu nyan seolah-olah tanya tengah mantang terpupuk ibadahnya dalam setiap saat. Padahal itu kau meninggal itu. Dan memadalah ilmu itu kemuliaan, bahwasanya tiap-tiap seorang mendakwa akan dia. Dan memadalah ilmu itu kemuliaan, bahwasanya tiap-tiap seorang mendakwa akan dia. Bahwasanya tiap-tiap seorang mendakwa akan dia. Jadi perlu tanda pegah mana? Munyo tanda pegah kemuliaan, tip ilmu dan tanda pegah yang paling mulia. Jangan tanda pegah. Antuk kena ke dan memadalah jahil itu kejinya, bahwasanya mengingkar tiap-tiap seseorang akan dia. Apabila tanda ingkar kemuliaan, tanda pegah sesuatu yang keji maksudnya. Tip ngen jahe itulah yang keji. Benar tak nak pegah? Putra yang paling mulia di antara segala sesuatu yang paling mulia. Tip dah pegah ilmu mentang itulah yang paling mulia. Ka, putra yang paling keji daripada segala yang paling keji, tidak ada lain. Tip dah pegah jahe yang keji yang paling buruk. Nyamban. Artinya kena pegah putra. Mana ingkar hino ingkar kemuliaan, berarti yang keji. Menyo memang tak nak pegah lagi tanya. Di antara perkara-perkara yang mulia putra, yang ke ilmu, minta ilmu. Di antara perkara-perkara yang paling keji putra, iaitulah jahil. Tip nyan mana tak nak pegah yang keji, iaitu jahil, dan tip ke ilmu tak nak pegah
perkara yang mulia. Ada mandu-mandu mulia tidak karena nak ilmu. Pakai mulia semayang katanya. Karena mulianya, karena semayangnya nak ilmu. Pakai mulia ibadah dunia anda pubut. Karena tidak karena nak ilmu. Makanya menyatakan nak pegah. Putra yang paling mulia tidak ada lain. Itulah ilmu yang paling mulia. Putra yang paling hina, paling rendah, paling buruk tidak ada lain. Jahil, bodoh, yang kena kasib rendah tu. Kasib hina tu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi rakabatin wa nadharuka ila wajhil alim khairul laka min farsin tasaddaqta biha fi sabilillahi wa salamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Artinya sabda Nabi SAW bagi Ibni Mas'ud, nekul Nabi bagi Ibni Mas'ud. Ibni Mas'udnya adalah ajudan Rasulullah ya. Biarlah teri tanya soal Ibni Mas'ud. Ibni Mas'ud Allah gejak Rasulullahnya yang tukang mak silap Rasulullah ke Ibni Mas'ud. Antuk ada ketambang Rasulullah dalam masjid, gecak silap Rasulullah gepedu. Antuk ada gedebit Rasulullah usul masjid dari dalam masjid ulua, gecak silap gepedu. Al-Yalam Ibni Mas'udnya juga salah sira daripada sahabat Rasulullah yang watai gekul le Rasulullah, idza da'autu fa aminu. Apabila aku berdoa nanti angkat olehmu, amin olehmu. Ada kena kisah kan. Abak sabah ura artinya perlu kena pegang Rasulullah keluar untuk salat istisqa. Rasulullah keluar untuk salat istisqa gekeun ba ahli gaknya salah sira irmoh gaknya iaitu Ibni Mas'ud. Apabila antuk lun berdoa maka amin olehmu. Idza da'autu fa aminu. Apabila aku berdoa maka amin olehmu. Ini menjadi dalil bahwa giu doa rame-rame. Ain uji benar urang lain yang amin. Baik dia kah hanjing doa rame-rame kana? Hana doa amin, ikut amin rame-rame hana. Nah dalil apa? Yaitu idza da'autu gekeun Nabi fa aminu. Apabila aku berdoa maka amin olehmu. Nya salah sira roh bina urang Ibni Mas'ud ke bakah? Tak ulamnya hadisnya. Nya tak pri Ibni Mas'ud so saya bedanya. Tak dengar Ibni Mas'ud sabena. Jadi ni pegah le Nabi ba Ibni Mas'ud, hai Ibni Mas'ud, duduk engkau satu saat pada majlis ilmu padahal tiada engkau menyentuh akan kalam pena. Hana tak tulis ilmu. Atai tanya tabut tak belajar kena mutiara-mutiara ilmu na surah-surah yang hantam tadi nge kena mesti tak tulis surah-surahnya, tak tulis mutiara-mutiara ilmunya. Kengak tua nya merupakan kelebihan lain. Duknya kelebihan, simaknya kelebihan, tulis kelebihan lain. Jadi je hana itu mulai. Hai Ibni Mas'ud, gata tadu la majlis ilmu padahal tiada engkau menyentuh akan kalam. Hana tu mulai yang mutinan dan tiada engkau tapi hokuna hana tamat pulpen, jeutit. Hana tamat pulpen dan tiada engkau menyurat satu huruf jua. Hana tatu mulih nyo baru tiada menyurat satu huruf hana tatu mulih. Tiada engkau menyurat satu huruf jua pun. Nyo terlebih god ke bekas Nabi. Terlebih baik daripada memerdeka 1000 sahaya. Lam majlis ilmu tamat pulpen untuk tatulis dan tatulis mutiara-mutiara ilmu nyan hana taduk mantang tadinga sagai-sagai nyan lebih god gepegah daripada ta pemerdeka 1000 boh lamin dan lebih god dan menilai engkau kepada muka orang alim, orang yang berilmu nyo terlebih baik daripada 1000 budak yang engkau sedekah dengan dia di dalam sabilillah. Orang alim, orang berilmu, ulama-ulama semuanya itu orang alim. Jadi takalan wajah urung alim, takalan wajah para ulama nyo adalah nyan mantang kan mendapat kelebihan. Lebih god nyan kadang-kadang tak banding daripada 1000 boh budak yang tamu sedekah untuk perang sabilillah. Menyebab surah katanya hana gudali mototang. Tajuk mototang untuk jakmu perang sabilillah, untuk perang kafir. Nya lebih god duk dalam majlis ilmu yang kita pandang wajah para ulama, orang alim. Dan memberi salam engkau atas orang yang alim nyo lagi keberah bunuh alim ino alim yang beramal dengan ilmu ya kan yang dengan sebab kealiman koknya makin berakhlak ke makin le mutamah ilmu makin batat tu makin le mutamah ilmu makin hanagat tu kan alim lagi nyanan jadi memberi salam engkau atas orang alim nyo terlebih baik daripada ibadah 1000 tahun, yakni mandum-mandum ibadah yang keberah bunuh adalah ibadah yang sunat. Nyo mandum-mandum kelebihan, keutamaan yang dijuk oleh Allah Ta'ala luar biasa.
Nya untuk menjadi giat ke tanya ulam. Yang kejik tanya saya akan hadir kena dalam majlis ilmu taduk dah dengar mentangnya kana fahala. Mah ada pun tanya kan wajib tanya pi. Wajib ialah minta ilmu. Lian lam terkedi pun tanya hana tak mulih ke berahino, hana tamat polpen, hana jadi masalah. Duk minta ilmu la majlis ilmu, duk la majlis ilmu nya nafahala. Walaupun kata dengar dele, kata belut le, dengar dele tak belut le. Tok buat habis dengar. Kau ada berat memang kakak kenyan jule. Memang daripada taih ide. Kakak hino ju, memang baik sip mengajar nyo tak aduk ide bah gelanto taih baik etnan pemikiran tu. Baik gelanto taih. Kau ji ingat jeklah ke ibadat tu. Baik dah kita tanya hidup di rumah saya dengar taih, gelanto taih hidup hendak. Dan daripada dan riwayat daripada Umar bin Khattab, ia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjalan kepada halkah orang alim, halkahnya tempat duduk orang alim, majlis-majlis orang alim, rumahnya, tempat potakan kajian-kajian agama, tempat menyampaikan tausiah-tausiahnya, terjabat orang alim lah. Adakah baginya tiap-tiap langkah 100 kebaikan? Subhanallah. Itanyo niat tunyo tajak-jak ba ulama tak ziarah, nyan saboh-saboh langkah getanyo niat tu tajak-jak ba ulama, nyan mantang ka sertuh boh kebaikan. Yang kerja tajak ba rumah ulama ka hana merupa aju ulama. Tekat taduk tak preh nyam baik merepet tu. Itu handa depu nyan dari saah ke saah kebaikan getulis Allah lempah jai. Mai tu pep-pep tu. Latih tanyo, antam goknya pina malim. Orang lain hana malim ke tajak goknya bengah tajak cak urang hana merempak gelam. Baik mana ji, baik pep-pep ti tanyo. Tajak bak gureh, kadang-kadang gureh hana gejek ketubit ile, kadang-kadang oleh hana tapreh nyen nak kebaikan inan. Ke masalah getanyo hak tapreh le karena sibuk nak kepentingan lain, silahkan jak yang baik hana mengati ti ulama. Ji tok kenan adab. Adab murid terhadap guru juga terkenan, adab siro urang biasa terhadap ulama terkenan jian. Ya, sampai pepek hati dia pulang pepek babah dia kan karena agak lom. Jadi yang perlu pegang tiap-tiap langkah 100 kebaikan. Tertuh boh kebaikan sabah-sabah langkah. Teman dik na langkah dah budah rumah rame-rame tajak bak ulama, tajak bak orang alim. Maka apabila duduk ia padanya, kakak geduk tok gedeh dengan ulamanya, dengan orang alimnya dan mendengar ia akan barang yang dikatanya, kan tadinga lah petuah-petuah yang disampaikan oleh ulama adalah baginya dengan tiap-tiap satu kalimat, satu kebaikan, kepujian, kebajikan, nun ba ujung, satu kebaikan. Ka sabah tu tak qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarriun asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wari'in. Ya, artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang alim yang faqih yo. Sira urang yang alim yang faqih yang memberati dengan wara. Mutawarriun yang memberati dengan wara. Egoknya wara gelam, gepraktek sifat wara. Sira urang alim, hai alim yang faqih. Sira urang yang punya ilmu, halnya wara dalam kehidupan koknya. Terpelihara daripada yang syubhat, pulam yang haram. Nyotekeun terpelihara baik tapi kita ke harta mentang tutu ke mana nanti. Hana ke berhabar tutu yang hana faedah koknya, yang perle itu megah. Ya, terpelihara buat, terpelihara tutu, terpelihara makanan, pandangan dan sebagainya lah. Nya waranya urang alim yang wara laganya nyo terlebih payah. He itat atas syaitan tipu dayanya daripada 1000 abid yang bersungguh-sungguh pada ibadatnya yang jahil lagi wara seperti kisah bersisa yang lagi akan datang. Ya, jadi gepega sira urang yang alim, yang faqih, yang goknyan bersifat dengan sifat wara, nyo he itat iblis, he itat syaitan untuk dia tipe daya urang alim buno. Untuk dia jerumuskan urung alimnya dalam kejahatan nyahe tak banding daripada seribedro urung abid yang urung ahli ibadahnya bersungguh-sungguh dengan ibadahnya tapi jahil diji hai urung jahil urung hana mufhum ilmu ge ibadah cukup yakin ge bahkan cukup wara gedehi dalam ibadah koknya nyen cukup urung alim buno dengan sebab kealimannya tadi. Nyo luar biasa nyo hino ge pegah juga adalah kelebihan orang yang alim, alimnya yang kegekayat beramal dengan ilmunya.
Karena itanya ubeikna jid ilmu tu hana ta praktek dengan sifat wara, hana ta pelihara ta jaga adro tu daripada kemungkaran nyo pudar agama yang nak bagtanyo, hana yum ilmu getanyo. Memang hana faedah ilmunya kerot ile hana faedah. Pulam yang ke urang lain, semakin le ilmu semakin bong tu. Semakin le ilmu semakin buruk akal tu. Nyo hana ilmu berkah hana buruk akal lagi nya. Kalau ilmu ka buruk akal tu. Sehingga kena gepegah menyolah hadis lain kan, madisdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ti barang kata mutamah ilmu tapi hana mutamah hudannya punya bermakna oleh Imam Ghazali ibadah, hana mutamah taat ke. Terkurung-kurung ji kan tayang ke hana mutamah le taat yang kana le mempertahankan. Terkurung-kurung ji yan. Terkurung-kurung ji lah ka haid ta pubut taat le maksiat be ta pubut. Nyo taat haid ta pubut, maksiat pun ta pubut hana pre-pre. Jadi sebarang kata mutamah ilmu tapi hana mutamah ibadat ke begah nya hana mutamah-tamah ba Allah Taala keji kecuali si JO laju-laju sampai syaitan paling hek diperang dilawan ditipe daya iaitu urang yang alim yang dengan goknyan alim bersifat dengan sifat warak tak banding daripada urang yang jahil yang abid guna walaupun gepu warak dro ke lagi warak sampai ke begah hai gejaga adro ke gejaga mata gejaga punjung gejaga ajaro tapi goknya ilmu ke hana ke pupuk ibadat baca Quran hana betul ke semayang hana betul nyo goknya seabid apapun yang tetap mudah tak baik lawan le syaitan mudah tak baik lawan le iblis hai perbandingan dia lagi Sri Bedro kemenan Sri Bedro urang abid buno cukup mudah baik lawan hai tak lawan tidro urang alim buno seperti kisah bersisa yang lagi akan datang. Nya kebesaban lagi kisah bersisa. Ante tak lah berarti nak gepegah ante kisah Syekh bersisa yang pernah tadi dengar cerita kan sampai terjerumus goknya dalam mati kekafiran, mati kafir naudzubillah. Nya Kayak diputalah. Yang ke eje hai godali kayak diputalah. Cuma tai godah lebih mudah urungnya Sri Bedro dibanding urung je. Memang hana payah godali hai pudak godangan tu. Ge urung yang beor pudak subuhnya hana payah pengen-pengen le syaitannya. Nya rumahnya baik dajak li sebab rumahnya hana budah-budah li ya aman dia bunga. Nya rumah-rumah yang kuat budah. Eje sebenarnya nya walaupun kita pegah menan yang inti yang kena pegah tak tegedi pun hanai godali karena memang ngen tegedi digoda Sri Bedro urungnya lebih mudah. Tak banding dengan sira urung je. Hanya tidak perdebatkan hadisnya. Sri Bedro urung abid, yang warak pun walaupun warak ke dia, nya lebih mudah digoda oleh syaitan, ditipe daya oleh iblis, tak banding daripada sira urung yang alim je. Yang kecil sangat berarti yang dengan sira urung alim cukup berarti yang urung alim yang warak tapi yang jaga adro. Ya. Jid. Ya. Oh ya betul. Tanya pengajian urangnya pengajian online ya. Apakah secara langsung ataupun kah le delay untuk tak ikut. Nasaban dengan dadu ini hana saban membacut dan saban. Menyahidih lala WC je tak pernah HP. Nyo kan? Tengah dalam WC je tak simak pengajian jadi hana keberkahan perlu berkah. Ilmu tak rempak sabar saja rempak ilmu. Duk dingonyan hana kira tanya duk dalam majlis ilmu lagi hino. Hana kiranya sabar saja. Iaitu merupakan ilmu saja. Cuman lagi yang tak puput je hana gelarang tit. Lagi yang tak puput. Cuman hana lebih baik. Ngehino ngan taduk manteng, kaduk berkat kan? Belum mesti dalam masjid. Yang pertama ialah duduk dalam masjid. Yang kedua duduk dalam majlis ilmu. Tak dengar langsung yang tak dengar ji. Menghidih pandai nak teman. Walaupun kedih merempak ilmu hana pupu je. Merempak ilmu. Cuman keberkahan jihdid. Hana berkat lagi taduk yang laginya. Baik dia anggapan dia Allah pun tajak teman saya taduk dalam majlis ilmu. Nanti atanya kana mandumnya ke ilmu saya berbuat keberkahan duduk dalam majlis ilmu hana. Nagakeun tanya duduk dalam majlis ilmu hana. Karena apa kan? Kan majlis ilmu kan? Menyelesaikan saya benar majlis ilmu teman. Dia apa benar pegang gaji barang kahau je tabah lah motor tajak ublang. Tadi memang ged. Tidak tak dengar pengajian, tidak tajak dengar pengajian ged daripada yang terpubuk yang lain. Tetapi awak tajak duduk dalam majlis ilmu langsung. Tajak saya ni dah duduk dalam majlis ilmu. Ngak merupak kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Nya eno mentang takun waqalanyo kaji eno mentang.
juga makin na ilmu tanya makin dah depu yang betul yang dalam. Tapi di saat tanya na ilmu na perasaan tanya yang berkat anak itu anak wehu ada ilmu. Ya betul. Nyo paling letik kadang lagi nyan. Watehana ilmu tatung semayang yakin deh gede. Iktikut sang yakin deh gede ke Tuhan. Tapi di saat karena ilmu ke Allah Ta'ala sang kai campakkan bisikan lebih ke macam-macam olehnya juga watai tatung semayang sang kahana suci kahana betulnya hana betul je yang ketanda yang tanya kena betul itu sebab iblis menyukai tipu tanya mubay kena betul yang kena ya ikarat persih lagi haba bunuh si je tik ngon nanam tak ikarat pilih izin yang salah-salah tak pubuk ibadat nanam tak ikarat pilih ipu maksud lain tapi tanya tandanya kena betul ilmu tanya cuma golem na penutuh sebabnya na penutuh tetap hak ipa je benteng penutuh ilmu je itanya tetap italawannya itanya dalam berwuduk kerana ilmu tu putra apabila takalan hana sifat-sifat yang terhukum ke naji hana tanda-tanda naji berarti tanyanya pakai ban yang suci ipa wewe tu hak ipa wewe nyan pakan karena ipat karena penutuh ilmu bahana penutuh ilmu sang hana pah ke inyo sang hana betul hana nyo hana je kelebuk wewe sabe tik laganya je ka awalnya nanti bak akidah, bak tauhid. Isah Tuhan makin gat dapat tauhid kadang-kadang isah sang Tuhan nyo kehilangan, sang membentuk, sang dekat tanya, sai samping tanya macam-macam dum. Nyo ke nyo tulak aju dengan ilmu tauhid yang kata ber. Tingkat kena zikir-zikir ke begah. Ini kena ke begah orang kan? Amantu billah. Amantu billah. Wa bi amantu billahi wa rasulih. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Nyan doa untuk tolak wehweh yang dicampakkan dari iblis hati katanya tentang iktikad, tentang akidah. Jadi yang intinya yang perlu pegang putra tanda ilmu katanya kabutoi tapi tidak boleh ujub berarti kalau nak penutup tanda kabutoi ilmu itu nyo semakin hek kadang-kadang bak tapubut katruk wehweh ke katruk macam-macam tu. Nyan teruskan aju benar penutuh ilmu watekana penutuh ilmu insya-Allah hak ipa le bentengnya ana pu ragu tu benteng ilmu yang gepegat oleh Allah Taala dalam mati kita cukup kokoh kan karena penutuh ilmu hak ipa le iblis ya teman tanya pun tidak boleh ujub ya kan tu dia kalau lomba mendek kan nya beramal sih rumah hanya sempurna beramal gonya beramal sehingga ilmu gitu mah lengkap manteng sebab dia apabila ada kesempatan memang hanya gepu berat kena gepegah dalam hadis kan barang-barang yang aku larang maka tegah olehmu semuanya tegah hinan barang-barang yang aku perintahkan kerjakan olehmu mastata'tum gekait seberapa sanggup kamu baik si tapu makna itanya hinan selamah-lemah je seberapa sanggup ala sangsai itanya nana metan baik menan jadi itanya ilmu tekana ka watekana ilmu yang na itanya fardu matang-matang sunat hantar pula sunat kan sembahyang manteng ada kele amalan-amalan sunat yang berarti apabila kesempatan ada tapubut hana berarti hana sempurna tak beramal dengan ilmu nyan golomna bak itanya watai menan kebagusan amal kepegah ada karena tanda-tanda urungnya bagus dalam beramal watai gepubut ibadah igotnya gedahulukan kiban yang maksud Allah kan gedahulukan kiban yang mangat draw ke munyo yang maksud mana maksud Allah perintah Allah yang perintah Allah Ta'ala yang fardu-fardu gedanyo tunaikan yang sunat-sunat gedanyo perbanyak ada ul faraid wa iksarun nawafil kepegah tak tunai segala yang fardu dan tak perbanyak segala yang sunat nyo adalah lagenyan yang niu oleh Tuhan dan menyud lagenyan tak puturut berarti tak puturut lagi yang niu oleh Allah kan tak puturut lagi hendraw tu nyu lagi hendraw jalan janda pubut tu ya berarti nyan golom get sempurna tapi dia juga orang beramal nyan golom na tanda-tanda kebagusan amal karena salah satu tanda daripada kebagusan amal bak serara urang yang kalau kita berkasaknya watai gepubut ibadah igotnya kiban yang maksud yang hen Allah yang perlu tanda pegang kan hendraw ke beda kan untuk Allah tentang karena lagi maksud bak gedanya kan nyo contoh lu pegang itanya sanggup watai kaitan bang watai untuk tak bedah haju tak semayang ada kan je untuk dajak untuk dajak tak semayang alah mesti 15 minit tu mesti 3 jam tu kan je sit tapi itanya watai tingat tu nyo puta puturut gedanya tak mangat puta puturut ada Allah you
Nya hino ke ada kebagusan amal. Oh nyo berarti tak turut atau yang giu oleh Allah. Yang kejut tanyo dalam beramal ini na paju hakai pada ke bahasa kata. Kata kerja bak manusia menteng. Dalam beramal na paju hakai ji. Kiba paju hakai bak beramal. Oh tetap beramal tanyo tapi ke ban mangat dro tu. Nya golomna kebagusan dalam amal ke bukan. Kan uruhana beramal dengan ilmu, golomna kebagusan, golom gak sempurna. Persai lagi kita tanya hanta sahuke pakai hanta empat na bolong iku. Alah iku hana kipas angin untuk umtat. Bah empat iyup iku kipas angin. Tamu deng tenan igop itameng. Padahal kebagusan amal kai cok legop. Leunyo contoh-contohnya iki. Hanya berarti golomna kebagusan amal, bukan tidak beramal dengan ilmu. Beramal nah berarti golom habis. Nah, mana tegai. Hanya pihak tak usahakan ditanyanya. Orangnya tanya pupuk ibadat kadang-kadang tak turut kiban keinginan ro, kan tak turut kiban keinginan Allah. Nyamnya bahasa haji tak begah. Cuma baik tak bayang tik, cuma Tuhan nak keinginan baik menan. Kan yang maksud. Artinya kan tak turut kiban lagi yang giyu oleh Allah. Padahal pupuklah ibadat kiban giyu oleh Allah. Kan kiban mengadro tu. Munyo tak pupuk ibadat kiban mengadro tu bataduk sah-sah liket mentang. Tapi karena tingat tu nyo tak pupuk ibadat kiban yang lagi yang giyu oleh Allah. Benar qabliyah, benar ba'diyah, walaupun kahek-hek bacut, suum-suum bacut, nyo lagi nyo nak kelebihan-kelebihan tak puput. Ya, di manalah kira-kira yang tak ada pegahnya jadat tak nah. Ba'da ta sunat itu bi mendung. Ka? Kajit wallahu alam bisawab.